Welcome my YouTube channel Ajis Official menyajikan bahas aneka serial-serial series India. Dinanti oleh semua penggemar balika Fadu karena Anandi akan bertemu Shiv sang pujaan hatinya setelah Jagdish mencampakkannya dan mengkhianati dirinya. Anandi menjadi kepala desa Jaitsar atas pilihan masyarakat di desa tersebut. Ia telah berpisah dengan Jagdish dan move on dari masa lalunya. Anandi telah melupakan rasa sakit yang ditorehkan Jagdish dan memulai hidup baru dengan mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Suatu hari di desa tersebut ada sebuah acara penting yang akan dihadiri menteri dan para tamu penting lainnya. Anandi mempersiapkan semuanya baik acaranya ataupun penampilannya sendiri. Nenek Kalyani sampai membelikan sari baru untuk digunakan Anandi pada acara tersebut. Anandi dan semua keluarga menuju tempat acara. Ia disambut oleh sorakan warga yang sangat menyayanginya. Anandi dan Kalyani diarak menggunakan kereta kita yang dihias berwarna merah. Sesampainya di lokasi acara, Kalyani turun dari kereta dan Anandi masih di atas kereta. Nandu menyalakan petasan dan sontak mengakibatkan kuda kereta tersebut menjadi ketakutan dan berlari kencang membawa lari Andi hingga masuk hutan. Semua orang panik dan mencoba mengejar kereta tersebut. Anandi berteriak minta tolong dengan ketakutan. Kereta masuk dalam hutan. Anandi hendak mengambil tali kuda tersebut namun sia-sia. Ia tersungkur di atas kereta hingga tengkurap. Kuda semakin kencang berlari. Tiba-tiba dari arah belakang nampak sebuah mobil mengejar kereta tersebut. Mobil tersebut berusaha menolong Anandi dan Anandi meminta tolong dengan menjulurkan tangannya. Pemilik mobil membuka pintu mobil dan keluar sosok pemuda tinggi dan gagah mengenakan baju putih berkaca mata hitam berdiri di pintu mobil yang sedang berjalan. Ia berusaha mencapai kereta tersebut dan mencoba menerjang kereta dan ia berhasil loncat ke atas kereta dan berdiri tepat di samping Anandi. Pemuda tersebut adalah Shiv. Ia menarik kemudi kuda dan berusaha menghentikan laju kereta dengan sangat kuat dan akhirnya tubuh kereta dan kuda terpisah dan mereka berdua terpental masuk jurang. Kuda semakin kencang berlari. Tiba-tiba dari arah belakang nampak sebuah mobil mengejar kereta tersebut. Mobil tersebut berusaha menolong Anandi dan Anandi meminta tolong dengan menjulurkan tangannya. Pemilik mobil membuka pintu mobil dan keluar sosok pemuda tinggi dan gagah mengenakan baju putih berkaca mata hitam berdiri di pintu mobil yang sedang berjalan. Ia berusaha mencapai kereta tersebut dan mencoba menerjang kereta dan ia berhasil loncat ke atas kereta dan berdiri tepat di samping Anandi. Pemuda tersebut adalah Shiv. Ia menarik kemudi kuda dan berusaha menghentikan laju kereta dengan sangat kuat dan akhirnya tubuh kereta dan kuda terpisah dan mereka berdua terpental masuk jurang. Shiv terjatuh lebih dalam sedangkan Anandi duduk terkejut dengan kejadian tersebut. Shiv menoleh ke Anandi dan menatapnya sangat dalam. Shiv terpesona melihat Anandi yang kondisinya berantakan dan selendangnya terpisah dari pakaiannya. Shiv melangkah menuju Anandi dan mengambil selendangnya dan membalut tubuh Anandi. Anandi mematung. Shiv mencoba bertanya apa yang telah terjadi dan Anandi menceritakan dengan detail. Shiv melihat kuda kereta tersebut berisi tidak jauh darinya. Ia mendekati kuda dan mengelus kepala kuda. Ia mengajak Anandi balik menuju tempat acara dengan menaiki kuda. Anandi masih shock dan mereka pun menunggangi kuda menuju lokasi acara tersebut. Akhirnya di perjalanan Shiv dan Anandi menemukan semua keluarga mereka yang mencarinya. Anandi turun dari kuda dan berlari menuju Kalyani dan memeluknya sambil menangis. Kalyani menatap Shiv dari kejauhan dan ia menaruh firasat Shiv dan Anandi telah ditakdirkan bersama dan bersambung. Nantikan pada episode berikutnya yang menceritakan tentang Shiv yang hadir dalam acara tersebut sebagai orang penting serta mereka akan menari bersama. Anandi sedang duduk bersama murid-muridnya di sekolah sambil menikmati makan siang. Setelah itu Shiv datang menawarkan jellyfish kepada Anandi. Ketika Shiv menawarkan jellyfish kepadanya, Anandi pun mulai teringat saat Jagdish menawarkan jellyfish kepadanya. Namun Anandi bilang ke Shiv bahwa dia tidak suka jellyfish. Namun anak-anak mendorongnya untuk menerima jellyfish karena anak pengen makan jellyfish. Akhirnya Anandi pun terpaksa memakan jellyfish demi kebahagiaan anak-anak. Shiv pun memberitahukan Anandi bahwa ada seorang pendaftar Tuan Prapot akan pergi ke Jersap. Anandi diminta untuk bertemu dengan Tuan Prapot besok hari jam 11 di rumah sirkuit. Anandi yang mendengar hal itu langsung menolaknya dan mengatakan dia akan pergi keluar kota untuk mengurus perceraiannya dengan Jagdish. Shiv pun tampak terkejut dan akhirnya mengalah. Shiv pun mengatakan dia akan mengatur jadwal ulang dengan Tuan Prapot. Shiv pun berusaha membuat Anandi nyaman. Sementara Jagdish bersiap-siap pergi ke Jetsap.
Jagdish pun meminta Gauri untuk ikut dengannya. Namun Gauri menolak untuk pergi. Akhirnya Jagdish pun pergi. Sementara Gauri sibuk menyiapkan gaun pengantin untuk pernikahannya nanti. Sementara Anandi berada di tempat dia menyimpan aksesoris milik Jagdish. Dia pun terkenang masa lalunya dengan Jagdish. Jagdish sudah sampai di Jaipur. Dia mencoba menelpon Gauri namun nomor handphone Gauri sedang sibuk karena Gauri sedang sibuk mengurus gaun pengantinnya. Jagdish pun marah karena tidak mendapat respon dari Gauri. Jagdish juga memberitahu ayahnya bahwa dia sudah sampai di Jaipur. Ayahnya marah dan mengusir Jagdish tanpa merespon perkataan Jagdish. Jagdish pun kembali marah sambil meminum minuman. Sementara itu Shiv teringat Anandi saat berada di Jaipur. Shiv pun mulai mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah jatuh cinta pada Anandi. Shiv nampaknya menyukai Anandi dari sikap ketidakegoisannya, dari pekerjaannya, dari cara dan sikapnya serta dari apapun yang ada dalam diri Anandi. Asteris.